Pemirsa, di tengah melonjaknya suara PSI yang terjadi secara mendadak dan menjadikan P3 sebagai korban anomali lonjakan suara itu, akankah nasib P3 terlempar dari parlemen dan PSI yang melanggeng ke Senayan? Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Bapilu DPP P3, ada Ahmad Baidowi, dan juga ada peneliti senior BRIN, ada Siti Zuhro. Mas Awi, selamat pagi. Mbak Siti, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Mas Awi, sudah bisa dengar? Mas Awi masih mute. Pagi Mas Awi. Nah, mute, sebelumnya pemirsa kami juga sudah mengundang ada kader dari PSI tapi belum ada konfirmasi sampai dengan pagi hari ini. Mas Awi, selamat pagi. Saya mau ke Mas Awi. Mas Awi, ini kan sekarang banyak sekali yang bertanya-tanya, apa benar penggelembungan suara itu terjadi dan ternyata suara dari P3 yang digembos. Nah, anomali lonjakan suara PSI ini, apakah benar-benar P3 yang jadi korban, Mas Awi? Ya, kalau lihat dari data Sirekap ya, yang sekarang sudah dimatiin ya, kan Sirekap itu sudah mati sekarang. Ya memang ada penurunan suara P3 di Sirekap. Di sisi yang lain ada partai yang bertambah, kan begitu. Apakah kemudian berpindahnya ke PSI? Ya tinggal lihat aja data-data Sirekap ya. Karena contoh ya, di beberapa kali kesempatan saya katakan pada tanggal 28 Februari, ini ketika Sirekap masih aktif ya, suara P3 itu 3.058.000. Jam 5 sore menjadi 3.020.000. 38.000-nya kemana? Kan begitu, kemudian kita bereaksi lah. Karena Sirekap pada tanggal 28 Februari itu, posisi Sirekap sudah mengalami 3 kali perbaikan. Kalau H+1 pemilu, H+2 pemilu, ada terjadi kesalahan waktu itu, ya kita maklumi, terus diperbaiki, dipantau sama-sama. Terus kemudian jalan, ada perbaikan lagi. Nah, fase yang ketiga, ini kita pakai logika akal sehat aja ya. Kalau sudah mengalami perbaikan fase yang ketiga, itu saya kira itu sudah normal kan, seharusnya. Tetapi ternyata ada anomali suara yang dialami oleh P3. Terjadi penurunan 38.000 dalam 5 jam, meskipun kami katakan kepada KPU bahwa kembali kepada hitungan manual sesuai perintah undang-undang. Karena Sirekap ini hanya alat bantu dan tidak dipakai menjadi hasil resmi KPU. Masalahnya Sirekap ini sudah dikeluarkan oleh KPU, oleh publik itu dianggap sumber dari KPU yang benar gitu kan. Ini yang jadi problem di lapangan. Ketika terjadi perbedaan data antara Sirekap dengan data manual, maka disandingkan. Pertanyaannya kemudian, kalau tidak ada yang mempersoalkan, berarti kan data Sirekap yang dipakai. Nah, waktu KPU menghentikan rekapitulasi manual, rekapitulasi di PPK karena masih merapikan Sirekap, kita protes. Dasarnya apa? Kok yang diatur undang-undang mengalahkan yang diatur PKPU? Yang diatur undang-undang itu apa? Hitungan secara berjenjang. Yang diatur PKPU itu Sirekap sebagai alat bantu. Seharusnya rekapitulasi secara berjenjang itu terjalan, Sirekapnya diperbaiki, bukan Sirekapnya dihentikan, bukan Sirekapnya diperbaiki, manualnya dihentikan. Tetapi itu sudah diperbaiki semua dan hari ini sesuai aspirasi dari semua peserta pemilu dan juga publik, Sirekap sudah dimatiin hari ini. Baik, nah coba kita tanya ke Mbak Siti. Mbak Siti, kalau misalnya dari klaim yang disampaikan oleh Mas Awi, saya yakin juga karena semua pasti mengawal suara ini ya, dari tingkat yang paling rendah sampai nanti ke pusat. Kalau sampai hilang 38.000 suara di aplikasi Sirekap itu, apakah itu mungkin terjadi? Iya, ini memang kedengarannya, bacaannya jadi aneh ya. Karena bagaimanapun juga berbicara tentang partai politik ya, sekaliber P3 ini bukan partai baru, partai lama dia itu. Partai dulu kala ya, hasil fusi bahkan gitu ya. Maka P3 bisa mengatakan basis masanya itu di mana saja kan gitu. Basis masanya itu paling kurang meskipun berkompetisi dengan PKB, tapi masih memiliki basis massa dia itu.
Nah, lalu PSI ini partai baru, basis masanya di mana saja? Infrastruktur politik yang dibangun itu atas dasar apa, gitu ya? Landasannya di mana? Itu yang saya terangkan ketika kita mengkomparasikan dengan Nasdem. Setelah Nasdem tidak ada partai baru yang masuk sampai pemilu saat ini sebetulnya, gitu. Maka kita lihat apa yang hebatnya Nasdem bisa masuk ya sebagai partai baru waktu itu. Ternyata Nasdem itu mengalami satu, katakan, metamorfosis mulai dari ormas menjadi partai, dan di situ sebetulnya infrastruktur partai politik Golkar masuk ke dirinya gitu, digunakan gitu. Nah, ini yang membuat lalu Partai Nasdem relatif kokoh dan punya basis-basis massa di sejumlah daerah. Maka pertanyaan kita itu ke sana, apakah valid ketika gitu ya, dalam hitungan kompetisi kontestasi yang seperti ini gitu, ada lonjakan-lonjakan itu. Lalu bisakah lonjakan suara tadi itu yang disampaikan oleh Mas Awi sementara P3 kehilangan, itu bisa nggak KPU mempertanggungjawabkan? Dari awal, segera setelah Sirekap diaplikasikan, saya sudah bertanya waktu itu langsung ke Mas Idam Holik gitu ya, bahwa dulu kala kita mempunyai situng ya, ini saya tambah sedikit aja Mbak, situng, dan situng diberhentikan di tengah jalan juga. Nah, sekarang kita punya Sirekap. Apakah Sirekap ini adalah alat canggih inovasi yang bisa nantinya menjadi rujukan, menjadi acuan yang trusted, yang akurat? Nah, itu lalu diberikan jawabannya, diberikan katakan penjelasannya dengan sangat meyakinkan bahwa akan dilakukan perbaikan-perbaikan dan ini bisa menjadi rujukan dan sebagainya. Jadi kita, tapi dalam perjalanannya seperti ini tidak boleh ada politisasi Sirekap. Jadi kita intinya adalah karena kritis ya, ini mau mempertanyakan validitasnya bagaimana sebenarnya, mengapa bertambah dan ada yang berkurang, dan apa langkahnya untuk membuktikan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ibu Siti dan Mas Awi tunggu sebentar. Kita akan kembali untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.